Nah, hari ini kita akan bahas mengenai prinsip tata laksana dari stroke. Jadi tujuan daripada kelas kita hari ini, diskusi kita hari ini adalah untuk mengenali bagaimana kita uh, bagaimana kita dapat mengkaji pasien ke IGD yang datang dengan stroke. Bagaimana kita membedakan stroke iskemik dan hemorrhagic, ya, stroke iskemi atau pendarahan. Lalu kita juga gimana terapinya, ya, secara umum dan juga secara khusus terhadap penyebab daripada stroke-nya. Gue hanya ada satu request, yaitu kalian tolong aktif ya kalau ada pertanyaan. Kalau ada mau tanya juga silahkan aja langsung ketik di kolom chat. Nanti pada akhir sesi materi kita akan bahas bersama-sama. Nah, kita mulai aja dengan satu malam di IGD RSU Sito, Nyonya Hong, wanita usia 65 tahun, diantar anaknya ke IGD dengan keluhan kelemahan mendadak pada anggota gerak sisi kiri dan bicara pelo sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Mulai mikir ya, anaknya itu mau apa aja. Nah, pada PF, ditemukan pasiennya itu GCS-nya 15, kompos mentis, sadar total. TTV-nya juga kelihatannya stabil ya. Nadinya oke, RR-nya oke, tekanan darahnya ya sedikit tinggi, suhunya normal, dan saturasi oksigen tuh juga bagus sekali. Pada PF neurologis ditemukan parese nervus cranialis 7 dan 12 sinistra sentral, ditemukan hemiparestesis sinistra, dan juga ditemukan hemiparese sinistra dengan kekuatan motorik sebagai berikut. Kanannya semua 5/5 ya, bagus. Tapi pada anggota gerak kirinya, anggota gerak atas semua 1, dia cuma bisa kontraksi dikit, dan bawahnya 3. Kalau gravitasi dikit langsung turun. Refleks patologis tidak ditemukan. Dan pasien juga ditemukan cenderung mengabaikan semua stimulus dari sisi kiri. Ya, dari sisi kanan tuh susah dipanggil. Dari sisi kiri susah dipanggil. Namun dari kanan tuh cukup oke lah, cukup responsif. Nah, coba mulai mikir ya. Nah, pada PF penunjangnya ditemukan sebagai berikut. Ya, labnya kayaknya rutin ya, darah lengkapnya semua stabil, PTA-PTT-nya juga nggak ada yang aneh, dan metabolik cuma ada bisa GDS, tapi GDS-nya juga kurang lebih normal. EKG-nya ini apa? Ada yang bisa tebak ini EKG apa? Kalau ada yang tahu ini EKG apa, tolong ketik aja di kolom chat. Sebenarnya nggak usah ketik sih, kalian normal ya. Ini EKG normal. Berarti lab sejauh ini nggak ada perbedaan, nggak ada yang aneh. Terus dipilih untuk melakukan pemeriksaan CT. Pada CT ditemukan ini. Ya. Karena kita semua di sini mau bahas stroke, pasti udah tahu ya, ini kayak ngarahnya tuh, kalau nggak stroke, palingan apa sih gitu. Ya, ada yang mau pilih, ada yang mau bilang ini, ada nggak sih lesi? Kalau ada lesi, di sisi mana? Kanan kah, kiri kah? Ya, ini itu lagi ya, kita lihat. BTW itu Hong Kim Soo bukan nama pasien asli ya, itu gue bikin-bikin supaya keren dikit. Tapi itu bukan pasien asli kok, jadinya ini bukan, nggak melanggar etika dokter. Ya. Ada yang mau tebak ini lesinya apa? Hemorrhagic kah? Atau nggak minimal ini hemorrhagic, iskemik, atau jangan-jangan itu normal? Kutunggu ya 10 detik ya. 10, 9, 8, 7. Calvin, normal. Iya, benar. Ini adalah sebuah gambaran CT scan normal ya. Berarti pasiennya nggak ada ditemukan lesi hiperdense atau hipodense. Nah, dengan pasien seperti itu, dengan hemiparese dan dysarthria yang timbul kurang lebih 1 jam sebelum masuk rumah sakit, dengan CT yang normal, kalau kalian sebagai dokter jaga, kira-kira apa sih diagnosis kerja kalian pada pasien ini? Ya. Terus dari diagnosis itu, apakah rencana terapeutik yang kalian akan berikan pada pasien ini? Ya, terutama tata laksana non medikamentosa apa yang kalian mau kasih? Terus kalau medikamentosa, kalau ada obat, mau kasih obatnya apa? Dosisnya maunya berapa? Terus pasiennya rawatnya di mana ya? Di ICU, di bangsal biasa, atau mungkin pasien bisa pulang? Terus gimana kalau tindakan operatif? Pasiennya perlu nggak sih tindakan operatif? Terus kalau penunjang lanjut, apakah diperlukan? Atau apakah penunjang yang sudah dilakukan, lab, CT, dan EKG cukup untuk pada pasien ini?
ya. Nggak apa-apa, gue nggak expect kalian langsung jawab sekarang, tapi kita akan jawab bersama-sama ya dengan diskusi kita hari ini. Ya, tapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya mau kalian pikirkan di otak kalian sama kita menjalani diskusi ini. Prinsip tata laksana pada stroke. Pertama, apa itu stroke? Ya, gampangnya, stroke itu adalah sebuah sindrom klinis ya yang disebabkan oleh gangguan aliran darah pada otak. Gangguan aliran darah itu bisa dalam bentuk sumbatan atau iskemik, juga bisa dalam bentuk pendarahan atau hemorrhagic. Ya, dua-duanya itu merupakan gangguan pendarahan yang membuat sebagian otak itu lapar. Ya, karena kalau otak itu nggak dapat glukosa dan juga nggak dapat oksigen, otak kita itu nggak ada bank, nggak ada storase untuk menyimpan glukosa dan juga oksigen ekstra. Jadinya kalau nggak ada supply oksigen dan glukosa yang cukup, otak kita akan mulai mati. Dan kematian itu atau kegangguan itu adalah yang menyebabkan gejala-gejala daripada stroke. Stroke itu adalah sebuah sindroma yang dicirikan oleh 4 hal ini ya. Awitannya itu harus mendadak. Berarti stroke itu nggak bisa sebuah hal yang berevolusi dalam waktu berhari-hari ataupun berbulan-bulan. Ya, harus cepat. Paling cepat tuh palingan dalam waktu berapa menit. Defisit harus ada gejala defisit neurologis vokal. Harus ada gejala-gejala sistem saraf vokal. Itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa aja pasiennya vertigo. Bisa aja pasiennya tiba-tiba sulit menelan. Bisa aja pasiennya tiba-tiba lemas satu sisi tubuh. Bisa aja pasiennya tiba-tiba kesemutan satu sisi tubuh. Ya, bisa tiba-tiba pasiennya bicaranya pelo atau mukanya tiba-tiba pelo. Atau juga bisa dalam kombinasi dari semua hal itu. Ya, gejala-gejala stroke itu sebenarnya sangat-sangat bervariasi. Tetapi gejala-gejala tersebut tidak boleh resolusi cepat. Stroke itu berlangsung lebih dari 24 jam gejalanya. Ya, kalau gejala stroke itu hilang sebelum 24 jam, itu namanya apa? Ada yang bisa tahu? Kalau tahu chat aja langsung. Ayo guys, aktif guys. Kacang itu bukan untuk dimakan, bukan untuk dilakukan. Ya benar, Indra dan Grace, TIA ya, atau Transient Ischemic Attack. Bila gejala itu hilang sebelum 24 jam, itu namanya adalah TIA. Walaupun sebenarnya sekarang TIA itu ada dua definisi ya. Ada definisi TIA sesuai waktu, yaitu 24 jam, tapi juga ada definisi TIA berdasarkan jaringan, terutama imaging. Jadinya walaupun gejala itu hilang, tapi dengan imaging udah ada infark yang mendukung TIA-nya, itu sudah dianggap sebagai sebuah stroke. Tapi untuk gampang dan untuk definisi yang lebih umum, tetap ikutin yang berdasarkan waktu, yaitu waktu 24 jam. Lalu, stroke itu penyebabnya itu pasti vaskular. Ya, kenapa? Ya karena itu definisinya. Satu, dan nomor 2, hanya penyebab vaskular yang bisa menyebabkan gejala seperti stroke ya, yang akut banget, kecuali kejang ya. Tapi kalau kejang itu bikinnya itu thought paralysis ya, bukan stroke. Tapi itu abaikan saja. Nah, apa aja sih gejala-gejala yang bisa timbul pada pasien dengan stroke? Berhubungan gejala stroke itu disebabkan oleh sumbatan atau gangguan daripada sel pembuluh darah, pasti gejalanya itu juga disebabkan dari juga seputar dari pembuluh darah yang tersumbat atau terganggu. Ya, pembuluh darah otak itu ada 2 sumbernya ya. Otak itu diperdarahi oleh sirkulasi anterior dari depan dan juga sirkulasi posterior dari belakang. Sirkulasi anterior atau sirkulasi depan itu berasal dari arteri carotis communis, yang bercabang menjadi arteri carotis interna. Ya, kalau interna itu akan naik ke otak, ya, dan di situ dia akan bercabang lagi menjadi 2 arteri. Arteri anterior cerebral artery atau ACA atau arteri cerebri anterior, dan juga MCA ke samping, arteri cerebri media. Itu yang anterior. Kalau yang posterior itu berasal dari arteri subclavia.
Arteri subclavia akan bercabang menjadi arteri vertebralis. Dan arteri vertebralis akan ketemu di batang otak, di sini, dan dia akan bergabung menjadi satu arteri, yaitu arteri basilaris. Arteri basilar akan berjalan sepanjang batang otak, dan dia akan bercabang menjadi dua arteri. Arteri cerebri posterior, atau PCA. Ya. Arteri cerebri anterior dan posterior dan MCA sebenarnya itu arteri cerebri anterior ICA atau internal carotid artery dan arteri cerebri posterior itu semua tuh saling berkomunikasi ya dengan arteri komunikans. Arteri cerebri anterior itu memperdarahi bagi lobus frontal dan parietal yang lebih medial ya, yang di sini. Arteri cerebri media itu memperdarahi lobus frontal, temporal, dan parietal yang lebih medial. Justru sebagian besar daripada otak kita, korteks, itu diperdarahi oleh MCA, arteri cerebri media. Arteri cerebri posterior itu memperdarahi lobus occipital dan juga sedikit daripada lobus parietal. Arteri vertebralis, arteri basilar dan cabang-cabangnya itu adalah yang memperdarahi batang otak kita. Sekarang kita coba ya, kita coba gali gejala-gejala berdasarkan arteri yang terkena. Arteri cerebri anterior dan media, gejalanya itu kurang lebih sama ya. Predominan itu adalah hemiparese dan juga bisa hemiparestesi. Bedanya di mana, Dok? Kalau arteri cerebri anterior ya, berhubungan dia itu karena itu lebih medial. Kalau kita ingat konsep homunculus, di situ adalah homunculus kaki dan genital. Jadinya arteri cerebri anterior itu lebih cenderung gejalanya hemiparesenya itu lebih berat di kaki. Jadi misalnya anggota gerak atas itu bisa kekuatannya 4, tapi kaki bisa kekuatan-kekuatannya 2. Atau mungkin kaki kekuatannya itu 0, tapi tangan itu masih bisa kekuatannya 2 atau 3. Ya. Kalau arteri cerebri media sama, tapi dibalik. Justru lebih beratnya itu pada daerah muka dan tangan. Kenapa seperti itu? Karena di bagian sini, itu adalah homunculus untuk muka dan tangan. Dan berhubungan arteri cerebri media itu juga memperdarahi sebagian besar daripada lobus frontal dan temporal, terutama bagian lateralnya. Di sini dan di sini itu ada pusat-pusat bahasa. Terutama pusat-pusat bahasa di sisi kiri otak kita. Itu adalah daerah Broca dan daerah Wernicke. Jadinya itu pasiennya akan ada afasia. Pada PCA, dia tuh akan memperdarahi bagian otak yang melihat, jadi itu ada gejala-gejala hemianopia. Dan pada brainstem, seperti pada sistem vertebrobasilar, itu akan ada gejala-gejala nervus cranialis yang predominan. Ya. Lalu juga ada infrak lakunar, ya itu adalah infrak kecil. Gimana kalau infraknya itu pada daerah kecil? Biasanya itu gejala itu murni, biasanya hanya murni motorik atau biasanya hanya murni sensorik. Nah, terus bagaimana kita bisa membedakan stroke iskemik dari stroke hemorrhagic? Dari sebenarnya tuh kalau pastinya hanya bisa dari imaging, ya kita perlukan minimal CT. Tetapi kalau kita dari klinis itu juga bisa ada 2 alat, yaitu SRI-RASH stroke score dan juga algoritma stroke Gajah Mada. Tapi setahu saya sebenarnya ini tuh udah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena sensitivitas dan spesifisitas itu sangat rendah. SRI-RASH stroke score itu kalau nggak salah tuh sensitivitas dan spesifisitasnya itu hanya sekitar 50-60%. Berarti dia hanya bisa benar 50%, dan 50% dari jawabannya itu mungkin ada yang kemis. Ya. SRI-RASH di atas 1 itu mengarah ke stroke pendarahan. SRI-RASH di bawah -1 itu mengarah ke stroke iskemik. Di antara skor 1 dan -1 itu bisa stroke iskemik ataupun hemorrhagic. Gimana kita ngitung SRI-RASH? Intinya ini semua kita tambah. Ya, dengan klinis tersebut dan dengan skor tersebut. Jadi misalnya pasiennya GCS 12, berarti itu 1 kali 2,5 ditambah pasiennya muntah atau enggak. Itu 1 dikali 2
ditambah apakah pasien ada nyeri kepala sekian and so on. Nah, tapi ada dua yang minus, yaitu ateroma dan konstanta. Konstanta itu selalu minus ya, minus 12. Ateroma itu kita tanya, apakah pasiennya ada riwayat diabetes sebelumnya? Kita tanya, apakah pasiennya ada riwayat PAD sebelumnya atau aterosklerosis yang diketahui sebelumnya? Kalau itu ada, itu minus 3. Kalau algoritma stroke Gajah Mada, ini tuh jauh lebih gampang. Kita hanya tanya, pasiennya ada nggak Pankes, kesadaran, ada nggak nyeri kepala, dan apakah ada refleks Babinski. Kalau 2 atau 3 dari 3 itu ada, pasien dipikirkan ada stroke hemorrhagic. Kalau ada 1 doang, atau nggak ada sama sekali, pasiennya tetap ada stroke hemorrhagic, kecuali yang positif itu hanya Babinski. Kalau yang positif hanya Babinski, atau nggak ada yang positif sama sekali, itu mungkin pasien itu lebih ngarah ke stroke ischemic. Tetapi jujur aja, walaupun ini 2 itu penting untuk tahu, karena ini itu sering muncul di ujian dan akan ditanya oleh konsulen, sebenarnya dalam pasien nyata, dia itu hanya benar sekitar setengah kali ya. Jadinya tetap untuk memastikan apakah pasien ada perdarahan atau tidak, kita anggap gold standard adalah imaging, terutama CT scan. Nah, bagaimana prinsip tata laksana pada pasien stroke? Dibagi 2 ya, ada yang umum, dan juga ada yang khusus. Kenapa dibedakan? Untuk umum, ini yang berlaku untuk semua pasien stroke. Jadi semua pasien stroke tata laksana itu sama sebatas prinsip tata laksana umum ini. Apa aja? Pertama ABC ya. Semua kondisi emergensi, semua kondisi kritis, semua trauma itu pasti akan dilakukan ABC. Pertama A, airway, jalan nafas diamankan. Bila perlu ya. Kalau pasien itu datang dengan terutama kalau pasien itu tidak sadar ya, harus melakukan manuver triple airway dan juga pasang gudel kalau diperlukan. Lalu breathing, pasang oksigenasi, pasang masker, mulai high flow oksigen. Tapi hanya bila ada penurunan saturasi oksigen. Kalau pasien datang dengan saturasi yang udah 96, 99, yang nggak usah oksigen karena pasien udah cukup. Lalu sirkulasi, ya, pasang 2 IV line, sebenarnya 1 cukup sih kalau stroke ya, 1 IV line dan juga kontrol tekanan darahnya. Ya, intinya pasiennya harus distabilisasi. Tapi kalau pasiennya datang ke kita dengan GCS 15, ya pasiennya saturasinya 99, ya airway dan breathing nggak usah. Tapi IV line-nya tetap harus dipasang ya, karena mungkin itu standar di beberapa rumah sakit. Lalu kita juga harus perbaiki kondisi-kondisi yang dapat berkontribusi terhadap masalahnya. Maksudnya apa? Kondisi-kondisi yang dapat memperberat gejala pasien atau mungkin merupakan mimic stroke. Jadi mungkin pasiennya tuh enggak stroke, tapi dipikir stroke karena ada masalah-masalah tersebut. Terutama yang kita harus waspada adalah hipoglikemia, hipertermia, dan hipoksemia. Kenapa hipoglikemia? Karena gula darah yang rendah itu bisa menyerupai stroke. Pasiennya bisa Pankes. Ya, jadi kan nggak lucu kalau kita udah pikir jauh-jauh, tapi ternyata pasiennya hanya Pankes karena gulanya rendah. Ya. Terus hipertermia. Kenapa demam atau hipotermia itu penting pada pasien stroke? Enggak dalam pikiran bahwa demam bisa menyerupai stroke, tapi demam atau suhu tinggi bisa memperberat prognosis stroke. Ya. Terus juga hipoksemia, oksigen rendah. Ya, itu juga penting ya. Lalu kita harus tentukan penyebab, tentukan faktor resiko, dan tangani itu. Tapi sebenarnya untuk ini itu lebih penting dalam bentuk prevensi sekunder. Jadinya sebelum ini kita harus menangani tata laksana khusus pada stroke. Kenapa ini khusus? Karena terapi itu sebenarnya itu berlawan arah. Kalau pasien hemorrhagic, gua trombolisis, pasiennya dijamin mati. Kalau pasien hemorrhagic, kalau pasien iskemik tapi gua nggak trombolisis, ya mungkin pasiennya itu dapat proses itu nggak akan baik karena masalah utamanya sumbatannya itu kita nggak tangani ya. Pada stroke iskemik terapi nomor 1 adalah trombolisis ya. Jadi kalau ada sumbatan kita harus hancurkan sumbatan itu.
Tapi pasien itu harus memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi, di mana paling penting adalah pasien datang di bawah 4,5 jam. Wajib. Kalau pada stroke hemorrhagic, kuncinya itu adalah bersifat lebih suportif. Ya, berarti kita harus reversal pendarahan. Misalnya kalau pasien itu ada konsumsi pengecer darah, dan juga kita harus kontrol tekanan darah pasiennya, dan juga kontrol tekanan intrakranialnya. Dan biasanya pada hemorrhagic itu wajib konsul pada BS. Kenapa? Karena sebagian besar stroke hemorrhagic itu disebabkan oleh hal-hal seperti aneurisme atau AVM. Itu yang memerlukan tindakan-tindakan dari bedah saraf. Perlu tindakan yang lebih invasif. Terus pasiennya itu harus rawat di stroke unit. Ya, atau enggak juga bisa di unit high care atau juga di ruangan perawatan intensif. Kenapa? Karena pasien stroke itu cenderung memburuk, ya. Pasien datang dengan stroke, ya, dia itu biasanya itu akan memburuk dalam waktu 3-5 hari pasca awitan stroke-nya. Kenapa? Karena ada edema. Habis pasien datang ke kita, ada lesi stroke-nya, stroke itu akan meluas dalam waktu 3-5 hari. Itu namanya itu adalah fase masa kritis. Itu mengapa pasien datang ke kita dengan stroke ringan, kesannya, besoknya itu bisa menjadi stroke berat. Karena perjalanan penyakitnya itu belum selesai. Dan untuk itu, pasiennya itu harus diawasi, ya, harus dirawat di stroke unit. Kalau nggak ada stroke unit, nggak ada HCU, dan juga nggak ada perawatan ruangan intensif, ruang perawatan intensif, itu minimal harus dipasang monitor. Itu pun minimalnya banget, ya. Pasiennya harus diobservasi ketat dan harus dipasang monitor. Sebenarnya kalau ideal itu juga ada sistem namanya itu cold stroke, ya. Sistem ini harus diaktifkan. Jadi ini adalah sebuah sistem yang diadai di rumah sakit, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan door to needle, terutama pada pasien-pasien dengan stroke iskemik, di mana trombolisis harus dicapai dalam waktu 60 menit. Siapa aja dokter-dokternya di cold stroke? Itu nggak cuma dokter saraf, ya. Walaupun stroke itu sebab penyakit saraf, itu yang bermain di stroke itu nggak cuma dokter saraf ataupun dokter bedah saraf, tapi juga harus ada layanan gawat darurat yang udah dijalani dan udah diatur untuk ini, yang udah dioptimalkan untuk stroke. Tapi juga harus ada dokter umum dan perawat yang terlatih. Selain itu juga ada radiologis yang bisa membaca CT scan-nya, dan juga ada dokter penyakit dalam dan penyakit jantung jantung dan pembuluh darah untuk terutama untuk cari faktor resiko daripada stroke-nya untuk mencegah stroke berulang di masa depan. Dan ingat ya, kenapa sih door to needle harus dalam waktu 60 menit? Padahal kan semua stroke iskemik di mana pasiennya datang sebelum 4,5 jam eligible, dok, masih bisa lakukan, dok. Karena time is brain, ya. Dalam setiap detik, dalam setiap menit itu ada juta-jutaan neuron yang mati, dan setiap menit itu berharga. Jadinya kita harus membebaskan pembuluh darah itu daripada sumbatannya secepat mungkin supaya kita bisa menyelamatkan sebanyak neuron kita bisa. Nah, ada pasien datang dengan stroke di IGD. Apa yang kita harus lakukan? Dari anamnesis tujuannya adalah, pertama, kapan sih kita harus curiga stroke? Bila ada defisit neurologis yang mendadak. Itu bisa apapun, ya. Bisa aja itu kelemahan anggota gerak, bisa aja itu kesemutan satu sisi. Yang paling sering miss itu adalah vertigo, terutama vertigo sentral. Vertigo sentral itu bisa disebabkan oleh stroke. Dan sayangnya itu kita pikir, oh mungkin itu vertigo biasa aja, jadi nggak ditangani. Padahal itu stroke, dan itu bisa dijalankan cold stroke, ya. Jadi ingat, defisit neurologis apapun itu bisa mengarah terhadap stroke. Kita harus tanya, kapan awitannya? Apakah dia tuh di bawah 4,5 jam atau lebih dari 4,5 jam? Lalu bagaimana evolusi gejalanya? Kenapa ini penting? Untuk membedakan, ya dia itu stroke iskemik, yang embolik, ataupun dia itu stroke hemorrhagic. Kalau stroke timbul mendadak, ya, misalnya pas timbul gejala itu langsung lengkap gejalanya, langsung ada hemiparese, langsung ada bicara pelo dan lain-lainnya, itu lebih ngarah ke hemorrhagic kalau enggak iskemik yang tipe embolus. Berarti ada pembuluh darah ada sumbatan yang melayang dari jantung langsung ke otak terus nyumbat. Tapi kalau dia itu stroke itu timbulnya itu dalam waktu beberapa menit.
Misalnya pertama lemas, terus lemesnya memberat. Habis itu baru muncul gejala pelo, terus 5 menit kemudian baru muncul afasia, atau seperti itu. Itu lebih ngarah ke terhadap stroke iskemik ya. Yang misalnya itu, yang gejala itu timbulnya tuh bertahap. Lalu kita tanya, apakah dia ada eksersi, apakah pasiennya itu ada aktivitas saat timbul gejalanya. Terus apakah ada tanda-tanda tekanan intrakranial. Kalau ada ini lebih ngarah terhadap stroke perdarahan. Tapi kalau eksersi juga bisa embolus atau sumbatan yang emboli yang distal. Lalu kita tanya mengenai kontraindikasi terhadap terapi trombolisis terhadap RTPA. Kita bahas itu ya habis ini. Lalu cari faktor resiko atau komorbiditasnya. Apakah pasiennya ada riwayat paling sering diabetes, darah tinggi, merokok, obesitas, ya. Tanya apakah pasiennya ada riwayat irama jantung, gangguan irama jantung yang bisa bikin emboli. Lalu kita harus eksklusi diagnosis bandingnya. Nah, pada PF apa sih yang kita harus tentukan, yang kita periksa? Nomor 1 adalah tekanan darah, ya. Tanda-tanda vital. Itu termasuk tekanan darah dan juga suhu, nadi, dan laju nafas. Pada PF generalis ini penting ya untuk menentukan faktor resiko pasiennya. Misalnya pasiennya ada obes, ya, tekanan darah tinggi. Lalu kalau ada bruit di karotis, itu mungkin ngarah terhadap penyebab daripada stroke-nya. Lalu kita juga PF neurologis yang terarah. Kita cek tanda-tanda lateralisasi. Apakah pasiennya ada hemiparese? Apakah pasiennya ada hemisensori? Terus kita lakukan pemeriksaan nervus cranialis yang singkat, terutama nervus 2, 3, 4, 6, 5, 7. Ya. Kita lakukan itu. Ya. Terus kita lihat dari situ kira-kira lokasi lesi pasien itu di mana sih? Terus jangan lupa ya, pada semua diagnosis stroke itu harus ada komponen waktunya. Berarti pasien dengan suspek stroke iskemik onset hari ke berapa? Atau onset jam ke berapa? Kenapa? Penting. 2. 1 untuk eligibilitas untuk trombolisis. Dan 2, kita mau tahu pasiennya tuh udah lewat nggak sih fase akutnya? Fase akut stroke itu biasanya 5 hari. 3-5 hari pasca utang gejala itu adalah masuk ke fase akut. Fase di mana gejala stroke itu masih bisa memberat. Nah, terus kita juga ada evaluasi gawat daruratnya. Ya. Pemeriksaan diagnosis nomor 1 pada stroke adalah CT kepala non kontras. Ya. Itu adalah pemeriksaan primadona lah, pemeriksaan yang wajib dilakukan pada stroke. Tapi ini banyak yang keliru. Sebenarnya tuh tujuan daripada CT kepala non kontras pada stroke bukan untuk menegakkan diagnosis stroke. Tapi untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada langsung chat aja ya. CT kepala itu bukan untuk menegakkan stroke iskemik, melainkan untuk apa? Gitu. Nah, selain CT kepala, kita juga harus ada misalnya lab lain-lainnya. Ini lab lengkap ya. Ini tuh lab lengkap yang biasa itu diperiksa pada semua pasien di IGD. Tapi untuk stroke, sebenarnya itu hanya perlu 3 ini. Gula darah sewaktu, dan juga profil PT-APTT, ya, profil clotting, profil pembekuan darah pasien. Lainnya kayak darah lengkap, panel metabolik, ya seperti kolesterol, lemak, fungsi liver, fungsi ginjal, elektrolit, ini tuh bagus untuk dilakukan. Tapi sebenarnya pada stroke itu nggak wajib. Jadinya pemeriksaan-pemeriksaan tersebut itu enggak dapat mempengaruhi terapi stroke. Yang mempengaruhi adalah GDS dan PT-APTT. Dan juga EKG, karena kita mau tahu apakah pasiennya ada aritmia. Tapi ingat, pemeriksaan yang paling penting pada stroke adalah CT kepala non-kontras. Nah, tata laksana pertama adalah untuk ABCD ya. Kita kayak tadi, jalan nafasnya kita bersihkan, oksigenasi, dan juga pasang IV line dan kontrol tekanan darah. Ya, itu adalah langkah pertama pada semua pasien, termasuk pasien-pasien stroke. Terus kita juga berikan antipiretik bila suhu di atas 38 derajat Celcius. Seperti yang tadi bilang, suhu itu berperan besar terhadap prognosis pasien stroke.
Ya, kenapa? Karena kalau suhu kita meningkat, metabolisme itu pasti meningkat. Dan metabolisme meningkat itu memerlukan oksigen dan glukosa yang lebih. Jadinya kalau otak kita tuh lagi panas, lagi suhu, lagi demam, itu pasti memerlukan oksigen dan glukosa yang lebih. Padahal pada pasien stroke itu lagi ada sumbatan. Pasti bagian otak kita itu lagi kelaparan, lagi nggak ada oksigen, lagi nggak ada glukosa. Jadi kalau pasien stroke dan demam, itu pasti jumlah neuron yang akan mati itu akan meningkat. Jadi ini berperan ke prognosis, tapi bukan untuk diagnosis. Lalu hipoglikemianya, ya, bila GDS di bawah 60, itu pasiennya itu bisa ada defisit vokal, ya, dan juga bisa ada penurunan kesadaran yang bisa menyerupai stroke. Jadi sebelum kita terapi lanjut, cek gula darah dulu. Jangan-jangan pasiennya itu pankes bukan gara-gara stroke, tapi gara-gara gula darahnya itu turun. Kalau pasien gula darah rendah, apa yang kita lakukan? Kita berikan dextrosa 25 gram. Itu dalam bentuk apa, Dok? Biasanya itu kasih 50 cc D40 IV bolus. Ya. Tapi ini tergantung IPD-nya ya. Kalau mereka mau koreksi dalam bentuk lain juga boleh banget. Terus kita harus gunakan skor NIHSS. Ini adalah sebuah form ya, atau sebuah scoring yang penting untuk pasien stroke. Kenapa? Karena dia itu dapat mempengaruhi tata laksananya. Pada skor NIHSS yang rendah, misal di bawah 5 atau terlalu tinggi di atas 25, itu pasiennya itu nggak bisa dilakukan trombolisis, terutama pada stroke iskemik. Kenapa enggak? Kalau terlalu rendah, trombolisis itu nggak bermanfaat. Kalau terlalu tinggi, trombolisis itu terlalu berbahaya, karena dengan trombolisis itu bisa mencetus perdarahan. Lalu pasiennya itu harus dirawat di ruangan khusus, kayak tadi ya, harus stroke unit. Dan pasiennya itu harus dimonitoring ketat. Pasang monitor, dan pasien itu harus diperiksa setiap 15 menit untuk 2 jam pertama, setiap setengah jam untuk 6 jam berikutnya, lalu setiap jam sampai 24 jam pertama. Terutama dari segi tekanan darahnya. Ya, ini adalah skor NIHSS ya. Gue nggak akan bahas satu-satu karena ini panjang banget. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya intinya adalah pemeriksaan neurologis lengkap. Mulai dari kesadaran, lalu pemeriksaan nervus cranialis, seperti nervus 346, nervus 23, nervus 910, ya, nervus 7. Lalu juga ada pemeriksaan motorik, sensorik, dan afasia. Ini harus dilakukan dalam waktu kurang lebih 10-15 menit. Ya. Kesannya susah, tapi kalau banyak latihan pasti bisa, teman-teman. Ya, tapi ini penting ya, karena skor di bawah 5 itu mild, itu nggak trombolisis. Ya, tapi kalau skornya terlalu tinggi, very severe, itu pasiennya itu nggak bisa ditrombolisis. Nah, oke. Itu NIHS ya. Nah, sekarang kita masuk tata laksana khusus pada stroke iskemik dan juga hemorrhagic. Kita mulai dengan stroke iskemik dahulu. Ya, sebenarnya pada stroke iskemik, ya, infark itu bisa nggak muncul sampai waktu 4-6 jam. Itu kenapa fungsinya CT scan pada stroke akut bukan untuk menegakkan diagnosis stroke, tapi untuk eksklusi adanya stroke pendarahan. Jadinya bisa nggak pasien datang ke kita dengan gejala stroke, ya udah 2 jam, tapi kita lihat CT-nya bersih? Ya bisa, karena bisa aja lesinya itu nggak muncul. Ya, dan itu menjadi kuncinya ya, bahwa imaging pada stroke bukan untuk menekan diagnosis, tapi untuk eksklusi perdarahan. Kalau kalian perhatikan tadi pada pasien Ibu Hong yang di awal, itu kenapa penunjangnya itu bisa normal, ya karena emang lesi hipodensia itu bisa aja belum muncul. Pada ini normal ya. Tapi pada ini kita bisa lihat, ini udah mulai ada gangguan, udah ada lesi hipodens di sisi kanannya. Ya, ini stroke ya, sebenarnya itu udema sitotoksik. Ya, jadi dia tuh mulai gelap, lebih gelap daripada jaringan sekitarnya. Nah, tapi kalau stroke udah jadi, itu seperti apa lesinya? Ini tuh stroke udah jadi ya, berarti kurang lebih udah lewat dari 6 jam. Bisa aja sehari, bisa aja 2 hari. Sampai seminggu ya, kurang lebih. Nah, kalau udah jadi, itu pasti ada lesi, ada daerah otak yang lebih gelap. Lesi yang hipodens.
yang menggambarkan adanya sebuah pembengkakan atau udema. Ya, pada stroke edemnya adalah udema sitotoksik. Dan stroke itu biasanya akan mengarah lesinya itu akan ada berdasarkan pembuluh darah yang terkena. Ini adalah stroke pada ACA atau arteri cerebri anterior. Ini adalah stroke pada MCA atau arteri cerebri media. Ini adalah stroke pada arteri cerebri posterior. Kalau stroke brainstem itu lebih kecil dan ada itu di daerah brainstem. Tapi sebagai besar stroke yang kita lihat, biasanya itu enggak sebesar-besar ini ya. Biasanya kecil dan biasanya itu adanya itu di sini-sini. Itu adalah stroke-stroke lakunar. Ups. Nah, tetapi emang ada beberapa tanda-tanda stroke hiperakut ya. Stroke-stroke yang munculnya itu di bawah 4 jam, tapi udah ada gambaran CT-nya yang mengarah terhadap stroke. Ada 2 yang khas, dense MCA sign dan juga loss of insular ribbon sign. Dense MCA sign intinya adalah penyengatan daripada arteri cerebri media yang terkena sumbatan. Kenapa dia bisa menjadi bengkak atau dense? Karena ada sumbatan di distalnya. Karena ada sumbatan, pembuluh darah yang lebih proksimal sebelum sumbatannya itu penuh darah jadi bengkak. Jadi adalah dense MCA sign di sini ya. Ini arteri cerebri yang nggak kelihatan. Harusnya tuh nggak kelihatan ya. Tapi kalau kelihatan satu sisi, curiga stroke awal daripada arteri cerebri media. Lalu juga ada insular ribbon sign. Ya, berarti itu ini juga disebabkan oleh stroke arteri media. Dan biasanya ada itu di daerah sini. Ya, bandingkan. Ini dulu ada insula. Tapi di sini kelihatan korteks dan kelihatan substansi grisea dan albanya. Jelas perbedaannya. Tapi di sini tuh nggak ada perbedaannya. Susah kelihatannya, suram. Ya. Sebenarnya dia tuh udema. Sebenarnya tuh prinsip daripada loss of insular ribbon sign itu sama dengan prinsip di sini. Di mana ada kehilangan antara diferensiasi parenkim. Karena mulai ada pembengkakan di insula. Akibat sumbatan daripada arteri cerebri media. Tapi jujur ya, untuk ini tuh nggak sering kelihatan. Ini tuh sangat bagus untuk kalian tahu, tapi biasanya tuh jarang berguna secara klinis, pasti, karena lumayan jarang ditemukannya. Yang lebih sering ditemukannya adalah kayak gini ya, stroke-stroke yang udah telat, atau awal-awalnya semuanya dianggap aja seperti normal. Nah, terus ini adalah stroke-stroke yang udah kronik. Berarti kalau udah seperti ini, yang udah hitam seperti ini, stroke-nya itu udah pasti berminggu-minggu. Berarti kalau ada pasien datang dengan stroke dan yang onsetnya itu dalam 4 jam sebelumnya, dan kalian temukan ini bukan adalah lesi stroke barunya, tapi ini adalah lesi-lesi stroke lamanya. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi pasien datang dengan keluhan 2 jam yang lalu stroke-nya di sisi kanan. Terus kalian di CT scan ada ini di sisi kanan juga. Ini ada 2 kesalahannya. 1, pasiennya itu udah lesi kronik. Dan 2, lesi di kanan itu bikin hemiparesia di sisi kiri, bukan di sisi kanan juga. Oke. Nah, apa sih dasar tata laksana daripada pasien dengan stroke iskemik? Tujuan nomor 1 adalah untuk trombolisis. Itu adalah gold standard pada tata laksana pasien stroke. Kita mau memastikan bahwa dia itu bisa menerima trombolisis. Asal datangnya di bawah 4,5 jam dan memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi. Jadinya hal-hal apa aja yang kita harus pertimbangkan pada pasien dengan stroke iskemik? Nomor 1 tadi ya, eligibilitas untuk trombolisis. Apakah pasiennya dapat diberikan trombolisis? Nomor 2, terapi tekanan darah. Kenapa ini penting? Karena terapi tekanan darah itu berbeda berdasarkan 2 hal. Waktu, ya pasien datang di bawah 72 jam atau di atas 72 jam, dan juga berdasarkan eligibilitas untuk trombolisis. Jadi untuk sekarang, pertimbangkan aja, ingat aja bahwa tekanan darah itu penting pada stroke iskemik. Ya. Lalu terapi antitrombotik, ya pengencer darah, itu juga berbeda berdasarkan apabila pasiennya dapat menerima trombolisis dan juga berdasarkan waktu. Tapi kan kalau pembuluh darah, kalau tekanan darah kan bedanya itu 72 jam kan, ya kurang dari dan lebih. Kalau antiplatelet, antitrombotik, bedanya itu adalah 48 jam.
di bawah 48 jam, dan di atas 48 jam. Lalu seperti semua stroke, kita harus cari penyebab dan faktor resikonya. Tapi untuk sementara, pada stroke iskemik, 3 pertimbangan utama. 1, trombolisis. 2, terapi tekanan darah yang spesial pada stroke. Dan 3 adalah terapi antitrombotik pada stroke iskemik. Pertama, kita fokus dulu terhadap trombolisis, yaitu terapi gold standard-nya. Intinya trombolisis adalah kita masukin pengencer darah yang super kuat, autoplase, dan dia akan menghancurkan sumbatan darah yang menyebabkan gejala stroke-nya. Tapi ini harus hanya bisa dilakukan bila pasiennya stroke iskemik, berarti sudah ada hasil CT scan-nya, awitannya di bawah 4,5 jam, dan usia pasien adalah di atas 18 tahun. Intinya pasiennya tuh dewasa. Terus ini ada beberapa kontraindikasi untuk pasien dengan terapi trombolisis. Sangat banyak ya, dan gue nggak akan bahas satu-satu, karena dia tuh sangat-sangat banyak hafalannya. Tapi kalau kalian nggak mau hafal, ingat aja 2 prinsip. Resiko, harusnya risiko ya, risiko perdarahan, dan apakah terapinya bermanfaat. Ingat aja 2 hal itu dalam eksklusi pasien untuk trombolisis. Apa yang dimaksud dengan resiko perdarahan? Pasiennya labnya resiko berdarah nggak? INR-nya tinggi nggak? APTT-nya tinggi nggak? Plateletnya rendah nggak? Kalau ada pasien seperti ini, kan berarti kan pasiennya kan sangat-sangat beresiko untuk berdarah. Jadi jangan kasih trombolisis. Kalau kita kasih trombolisis, jangan-jangan pasien malahan jebol otaknya. Jadi ICH, jadi transformasi hemorrhagic. Lalu dari riwayatnya, apakah pasiennya ada riwayat operasi besar dalam waktu dekat ini? Ya, apakah pasiennya udah ada riwayat perdarahan, muntah darah lah, buang air besar ke darah lah, pasien mimisan lah, ya. Apakah pasiennya ada neoplasma yang sangat beresiko untuk perdarahan? Kenapa tumor beresiko untuk berdarah? Karena tumor pembuluh darah itu rapuh, jadi sangat gampang untuk berdarah, ya. Pasien ada nggak riwayat trauma dalam waktu 2 minggu ini? Ada nggak pasiennya ada nggak gangguan pendarahan, ya? Ada nggak pasiennya riwayat stroke sebelumnya, ya? Itu semua ditanya-tanya. Tapi intinya adalah pendarahan. Hal-hal yang kalau ada meningkatkan resiko pendarahan. Nomor 2 adalah apakah terapinya bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya gula darah. Karena kayak tadi saya bilang, gula darah kalau terlalu rendah itu bisa meningkatkan resiko, bisa menyerupai stroke. Pasiennya bisa juga pankes, juga bisa pasiennya tuh enggak responsif. Jadi pastikan bahwa pasiennya itu gula darahnya tuh oke sebelum kalian trombolisis. Lalu hipodens. Kenapa kalau ada hipodens itu nggak boleh trombolisis? Karena berarti pasiennya stroke-nya itu udah pasti lebih dari 4,5 jam. Kalau lesi pada CT udah ada hipodens, berarti stroke itu udah minimal 4 jaman. Berarti trombolisis kemungkinan besar nggak akan bermanfaat. Lalu juga stroke yang ringan, NIHSS di bawah 5. Itu juga nggak usah trombolisis. Kenapa? Karena nggak bermanfaat. NIHSS di bawah 5 itu sangat ringan stroke-nya. Sedangkan trombolisis itu ada resiko pendarahan. Juga ada resiko edema orolingual. Jadi pada pasien yang sangat ringan, kemungkinan besar trombolisis itu nggak akan bermanfaat. Nah, juga ada kriteria tambahan di antara 3 sampai 4,5 jam. Ini adalah poin-poin di mana kalau pasien ada ini, tapi datangnya di bawah 3 jam, trombolisisnya dilakukan di bawah 3 jam, itu boleh dilakukan. Tapi kalau di atas 3 jam, itu nggak boleh dilakukan. Ya. Usia tua, terutama usia di atas 80 tahun. Penggunaan antikoagulan oral. Ya. Ingat ya, bedain antikoagulan dari antiplatelet. Antiplatelet itu misalnya kayak clopidogrel, aspirin, silostazol. Ini nggak termasuk sini ya. Yang dimaksud di sini adalah misalnya heparin, warfarin, rivaroxaban, dabigatran, pokoknya obat-obat yang lebih mahal dan yang lebih susah lah diingetinnya lah. Ya, itu kalau ada itu jangan diberikan. Terus stroke yang berat di atas 25 NIHSS-nya. Kenapa nggak boleh?
Karena kalau stroknya berat, itu kemungkinan besar udah sangat rapuh jaringannya. Jadi kalau kita trombolisis, itu pasti akan ada kemungkinan besar ICH berat. Terus riwayat kombinasi daripada stroke iskemik sebelumnya, dan juga diabetes. Kalau pasiennya udah ada riwayat stroke, dan pasien ada diabetes, itu juga nggak boleh ditrombolisis. Karena kemungkinan besar pasiennya akan pecah. Nah, kalau pasiennya kita udah kaji dari sininya, pasiennya nih boleh nih dikasih trombolisis. Langkah berikutnya, apa yang kita bisa lakukan sebelum kita emang kasih trombolisisnya? Kontrol tekanan darah. Ya. Untuk pasien yang bisa kasih trombolisis, pastikan bahwa tekanan darahnya itu di bawah 185 per 110 mmHg. Kita kasih apa? Kita kasih labetalol, atau kita kasih ninkardipin. Yang gue lebih lihat dikasih adalah ninkardipin ya. Jujur gue nggak pernah lihat dikasih labetalol di bangsal. Biasanya itu dikasihnya itu ninkardipin. Ninkardipin itu mungkin kalian nggak tahu nama aslinya, tapi kalian tahu nama dagangnya. Nama dagang ninkardipin yang sering dipakai adalah perdipin. Ya, itu diberikan dengan dosis 5 mg per jam, lalu ningkatin 2,5 mg setiap 10-15 menit, sampai tensi kalian tercapai di bawah 185 per 110. Lalu itu pasien udah boleh dikasih trombolisis. Tapi setelah trombolisis, tensi harus dijaga di bawah 180 per 105 mmHg. Ini kenapa penting? Harus dimonitor ketat. Setiap 15 menit untuk 2 jam pertama, 30 menit untuk 6 jam berikutnya, lalu setiap jam sampai 24 jam. Berarti untuk 16 jam berikutnya. Nah, kalau kalian sukses nih ya, pasien datang, kalian kasih ninkardipin, terus tensi di bawah 185, kalian boleh kasih trombolisis. Trombolisis dosisnya adalah 0,9 mg per kilogram berat badan, maksimum 90 mg, dikasih selama 60 menit. Tapi 10% dosis itu dikasih dalam waktu 1 menit dahulu. Ingat, selama kita kasih trombolisis, itu nggak boleh kita berikan antiplatelet dalam waktu 90 menit. Ya, dan juga nggak boleh dikasih obat-obat pengisi darah lainnya. Yang lebih kuat apalagi, heparin, warfarin, dan lain-lainnya. Ya, sebenarnya tuh ini 90 menit tuh secepat-cepatnya. Sebenarnya tuh biasanya tuh orang itu baru kasih 1 hari sampai 2 hari setelah trombolisis. Itu baru boleh dimulai antiplateletnya. Itu pun setelah udah di-CT ulang. Ya, jadi 24 jam setelah trombolisis, CT dulu. Kalau CT nggak ada perdarahan, boleh kasih antiplatelet lagi. Tapi kita juga harus waspada nih. Ups, kenapa ini? Waspada nih. Kalau pasiennya ada gejala-gejala seperti nyeri berat, ya, atau hipertensi yang akut, atau mual muntah, atau perburukan neurologis, contohnya adalah penurunan kesadaran, atau pasiennya ada defisit baru yang tadi nggak ada, stop trombolisis dan curiga dan harus langsung di CT scan. Kenapa? Karena curiganya pasiennya itu ada pendarahan atau perburukan baru. Ya, kalau ada perburukan gejala baru dari nyeri kepala yang baru atau kelemahan baru atau pasiennya tiba-tiba nggak sadar, harus langsung stop pendarahannya, stop pemberian trombolisisnya dan langsung di CT. Komplikasi terbesar dari trombolisis adalah pendarahan ya. Jadi stroke yang tadi jebol, jadinya ada pendarahan. Atau edema orolingual. Ini sebenarnya agak kayak alergi ya, agak kayak anafilaksis. Berarti ini habis pasiennya kita trombolisis, tiba-tiba pasiennya jadi bengkak mulutnya, jadi merah, ya, jadi sesak nafas, benar-benar kayak anafilaksis. Terapinya juga sama persis kayak anafilaksis, ya dikasih antihistamin dan juga dikasih epinefrin dan intubasi kalau pasien sesak nafas. Nah, kalau trombektomi gagal atau bila pasiennya itu nggak memenuhi kriteria untuk trombolisis, kita bisa pertimbangkan trombektomi mekanikal. Intinya dimasukin kabel ke sumbatannya, diambil sumbatannya. Kalau trombolisis kan boleh dikasih sampai 4,5 jam. Trombektomi itu boleh sampai 24 jam. Ya. Tapi apa ya? Tapi goal standardnya ya, goalnya kan kalau trombolisis di bawah 1 jam. Kalau double puncture, menurut guideline adalah di bawah 8 jam. Tapi nggak semua ini bisa, terutama di rumah sakit kita, kan nggak semuanya
bisa trombektomi mekanikal ya. Hanya dikit sebenarnya yang bisa trombektomi mekanikal. Dan misalnya di rumah sakit yang gua magang sekarang, itu cuma bisa sampai 6 jam trombektomi. Setelah 6 jam itu udah nggak bisa trombektomi. Tapi good news-nya, trombektomi itu bukan kompetensi dokter umum. Ya, kita di GIRI pun nggak usah mikirin trombektomi. Untuk ini, untuk masalah-masalah ini, elegibilitasnya lah, dan alat-alatnya lah, langsung aja konsul ke spesialis yang lebih berwenang. Tapi ini kalian tahu aja bahwa ternyata abis trombolisis itu nggak segalanya. Abis trombolisis itu masih ada pilihan lain untuk pasiennya, termasuk trombektomi mekanikal. Nah, itu kan kalau pasiennya bisa menerima trombolisis. Bagaimana kalau pasiennya itu nggak bisa kita kasih RTPA, nggak bisa kita kasih autoplase? Tergantung awitannya. Ya, kita mulai dengan terapi antiplatelet. Bila awitannya di bawah 48 jam, kita loading dulu. Kita loading dengan aspirin 320 atau clopidogrel 300 mg. Besoknya kita lanjut dengan dosis biasa, aspirin 80 atau clopidogrel 75. Kalau kalian pernah ada yang belajar tentang ACS, STEMI misalnya dan lain-lain, ini sama persis prinsipnya. Berarti loading dulu dosisnya 4 kali lipat, besok baru kasih dosis normal. Sama persis kayak serangan jantung. Tapi kalau stroke, awitannya di atas 48 jam, itu udah nggak guna lagi kita loading. Jadi langsung aja kasih dosis biasa, aspirin 80 mg sekali sehari, ataupun clopidogrel 75 mg sekali sehari. Nah, gimana kalau terapi hipertensinya pada stroke iskemik? Kalau tadi antiplatelet nomor angka mistisnya, angka magicnya adalah 48 jam, pada antihipertensif angka ajaibnya adalah 72 jam. 3 hari. Nah, kan ini kita udah bahas ya, yang tadi dengan pasien yang udah menerima trombolisis. Kalau pasiennya tidak dapat menerima trombolisis di bawah waktu 72 jam, kita lihat lagi, tensi itu di bawah atau di atas 220. Kalau tensi pasiennya di atas 220, kita turunin 15% dalam waktu 24 jam pertama. Kurang lebih kalau tensi dia emang 220 per 110, itu turunin ke 185 per 90, kurang lebih. Tetapi kalau tekanan darah dia udah di bawah 220, sebenarnya nggak usah dikasih obat tekanan darah dulu, itu nggak apa-apa. Karena menurut penelitian itu nggak berguna. Tetapi kalau pasiennya sebelumnya udah ada riwayat tekanan darah, ya udah stabilkan dulu, turunin, terus bisa mulai setelah pasien stabil. Tapi pasien lainnya dan mayoritas pasien, asal dia di bawah 220, nggak usah dia apain dulu, nggak apa-apa. Sampai 3 hari. Nah, gimana kalau udah 3 hari? Kalau udah 3 hari, intinya kita tujuannya adalah normotensi. Di bawah 140 per 90. Kalau pasiennya ada riwayat hipertensi sebelumnya. Kalau pasien yang nggak ada riwayat hipertensi sebelumnya, target kita adalah di bawah 130 per 80. Intinya setelah 72 jam, target kita adalah normal. Ya, normal. Nah, bagaimana, kalau itu kan semua terapi di fase akut ya. Antiplatelet fase akut, tekanan darah fase akut, dan juga trombolisis. Nah, kalau pasiennya udah sampai di ruangan, kita ngapain aja? Ya. Ingat ya, semua pasien stroke rawatnya itu kalau nggak di ICU, di stroke unit. Kenapa? Karena pasiennya tuh memerlukan pemantauan yang ketat. Dan kita juga harus pantau ABC-nya seperti tadi, TTV-nya, terutama tensi dan suhu, sama kayak tadi di awal. Kalau pasien suhu tinggi, dikasih antipiretik, tensi tinggi, dikasih obat tekanan darah. Dan gula darah, nggak boleh hipoglikemi. Kalau di bawah 60, kasih dextrosa 40%, 50 cc. Oh ya, target gula darah pada stroke itu sekitar 140 sampai 180 sampai 180 mHg, miligram per desiliter ya. Ini target gula darah pada pasien stroke. Terus kita harus observasi untuk komplikasi. Apakah pasiennya ada herniasi? Apakah pasiennya ada hidrosefalus? Apa tanda-tandanya?
kayak tadi, defisit neurologis yang baru, perburukan gejala, misalnya ada nyeri kepala baru, atau pasiennya ada gejala-gejala baru. Misalnya tadi pasiennya hemiparese kiri udah 3, terus tiba-tiba sekarang 0. Atau mungkin pasiennya tadi hemiparese kiri, terus sekarang tiba-tiba ada hemiparese kanan. Ya, defisit apapun yang baru dan perburukan apapun dan penurunan kesadaran itu harus curiga. Jangan-jangan pasiennya ada komplikasi. Terus screening untuk disfagia. Kalau pasiennya itu ada susah menelan, pasang NGT. Terus pasien harus implementasi oral hygiene dan pasiennya harus dikasih makan. Ya, ini ada targetnya ya. Sebisanya pasien udah bisa mulai makan dari mulut dalam waktu 7 hari. Kenapa sih NGT itu penting? Kenapa sih oral hygiene itu penting? Karena ini, pasien stroke, terutama stroke yang berat, yang udah di ICU, itu biasanya diapain sih? Biasanya tuh pasiennya tuh udah diranjang doang, nggak ngapa-ngapain. Ya, pasiennya biasanya tuh juga udah bisa ada yang penurunan kesadaran. Pasiennya juga udah ada yang diintubasi. Dan pasiennya, terutama yang udah stroke di otak-otak, bisa aja kehilangan refleks batuk. Jadinya, itu apa resepnya? Itu adalah resep yang bagus untuk pneumonia. Ya, pasien udah nggak bisa mobilisasi, pasien di ranjang doang, udah nggak batuk, diem doang, terus mukus-mukus yang ada nggak keluar, ya semua kuman-kuman bakteri yang di paru itu udah seneng, mereka diemnya di situ. Ya, makanya kita harus oral hygiene harus benar nih, mulut harus bersih supaya nggak ada kuman kotor, dan pasien yang nggak boleh ada aspirasi. Kalau ada itu, pasiennya ada kemungkinan bisa timbul pneumonia aspirasi. Dan kalau pasien yang pneumonia bisa demam pasti suhunya meningkat, ya lebih banyak sel-sel otak yang mati. Itu best case scenario kalau pneumonia. Mikir aja, kalau pneumonia berat nggak terkontrol sepsis, ya pasiennya itu pasti udah wassalam, udah goodbye. Ya, makanya sangat penting tata laksana sportif umum. Tata laksana sportif umum pada stroke itu sama pentingnya sama tata laksana akut. Nah, terus juga harus ada profilaksis VTE. Intinya adalah kita mau pasiennya mobilisasi, ya sering-sering gerakin pasiennya sejam ke kanan, sejam biasa, terus sejam ke kiri, ya. Terutama ini untuk pasien-pasien yang nggak bisa gerak-gerakin ya. Make sure pasien itu sering-sering digerakkan supaya nggak ada VTE, itu misalnya DVT, supaya nggak ada sumbatan baru di kaki yang bisa lari ke paru, dan juga nggak ada kesempatan untuk timbul ini, ulcus decubitus. Pasien yang di ICU lama cuma baring, kan ketekan tuh sakrumnya, ketekan tulangnya, lama-lama tuh gara-gara tekanannya jadi ada luka. Luka itu jadi infeksi, jadi ulcus decubitus atau bed ulcer. Ya. Terus ya ini ya, penting ya, hindari gesekan, jaga kelembapan dan mobilisasi yang sering ya, supaya mencegah terjadinya ini. Terus juga ada nggak sih peran-peran untuk obat-obatan neuroprotektif? Kita tahu ya, kalau di subunit atau di bangsa fast stroke sering dikasih brain act, sering dikasih stikolin, sering dikasih paracetam. Itu boleh dikasih ya, tapi di guideline sebenarnya nggak perlu. Jadi kalau kalian mau ujian atau gimana, kalian nggak kasih obat ini, sebenarnya tuh masih nggak apa-apa kok. Ya, karena ini sebenarnya tuh manfaatnya tuh belum begitu jelas. Terus kita harus cegah stroke sekunder. Kita harus cari tahu stroke itu dari mana. Sebenarnya ini itu lebih ranah ke spesialis. Tapi kalian minimal tahu aja logikanya. Ya. Stroke itu pasti ada penyebabnya. Stroke itu nggak mungkin timbul tiba-tiba. Ya. Tapi kita harus cari di mana penyebabnya. Apakah penyebabnya di pembuluh darah di leher, USG karotis. Jangan-jangan penyebabnya itu di sumbatan di otak, aterosklerosis, yaitu perannya CTA atau MRA. Atau jangan-jangan penyebabnya itu ada di jantung. Kita EKG dan kita ekokardiografi. Maaf, ini bukan ekokardiogram, tapi ekokardiografi. USG jantung. Kita lihat ada nggak gangguan irama jantung. Ya. Terus cari tahu apakah pasiennya ada riwayat diabetes atau enggak. Karena diabetes itu meningkatkan resiko stroke. Terus kita harus mulai terapi antiplatelet lagi. Ya. Tapi ingat, sebelum kita mulai terapi antiplatelet, ingat harus ada follow up imaging-nya. Terus kalau dari evaluasi kardio, ternyata kita ketemu ada gangguan irama jantung, kita harus kasih obat antikoagulan.
Misalnya kayak heparin atau warfarin atau rivaroxaban. Ya, itu mulainya itu paling cepat 14 hari sih ya. Tapi sebenarnya ini tuh nggak ada guideline-nya. Ini tuh tergantung spesialis yang rawat. Tapi rekomendasi itu berkisar banget. Ada yang bilang boleh secepat 4 hari, ada yang bilang harus tunggu sampai 2 minggu. Juga ada yang nunggu sampai sebulan. Tapi setahu gue itu udah nggak boleh lagi ya, sebulan itu agak kelamaan sih sebenarnya. Nah, ini ya algoritma rangkumannya. Intinya kita harus cari penyebab daripada sumbatannya. Itu mau di otak, atau di otak, atau di leher, atau dari jantung, atau dari EKG tadi yang kita sudah lakukan di awal-awal. Nah, ini fun fact ya, sebenarnya tuh kalian nggak harus tahu banget. Tapi ini penting. Ada namanya DAPT. DAPT itu adalah dual antiplatelet therapy. Antiplateletnya itu biasanya itu aspirin sama clopidogrel. Biasanya kan kita hanya kasih satu, tapi pada pasien tertentu kita bisa kasih 2. Pasien apa saja? Pasien yang NIHSS di bawah 3, sebenarnya bisa sampai 5 ya. 3 itu guideline terbaru, tapi masih belum diakui secara umum. Orang-orang setahu saya neurologi itu masih pakai 5 ya, karena itu sebenarnya baru banget ya. NIHS di bawah 5 itu dikasih antiplatelet ya, tapi juga bisa dari TIA. Dari TIA itu ada namanya ABCD2 score. Kalau skor ABCD lebih atau sama dari 4, itu juga bisa mulai DAPT. Jadi kasih aspirin dan clopidogrel selama 3 minggu sampai 3 bulan. Itu boleh ya. Biasanya itu paling sering itu 3 minggu sih. Habis 3 minggu hanya lanjut 1 obat. Misalnya kita kasih aspirin dan clopidogrel pada pasien ini selama 3 minggu. Terus mulai minggu keempat kasihnya cuman aspirin aja. Ya, ini ya kalau mau tahu ABCD2 score, ini boleh di screenshot kalau mau, karena ini penting untuk pasien TIA ya. Ini tuh menentukan terapi pada pasien TIA. Ya, ini tinggal baca aja sih, di screenshot kalau mau. Oke, lanjut ya. Terus juga jangan lupa kasih obat-obatan statin, atorvastatin, rosuvastatin ya. Kita kasih itu HIST atau high intensity statin therapy. Karena statin pada stroke itu ada 2 manfaatnya. 1, mencegah sekunder. 2 adalah stabilisasi plak. Jadi statin itu membantu menjaga supaya plaknya itu nggak ruptur lagi, nggak bikin stroke baru lagi. Selain itu juga ada KIE yang kita selalu dan yang kita wajib lakukan pada semua pasien. Makannya harus benar. Jangan makan yang terlalu banyak garam, yang terlalu banyak daging merah, ya. Jangan terlalu banyak kolesterol, lemak, ya kayak santan itu jauhin. Makannya apa? Sayur-sayur dan buah-buah penyakin. Dan produk-produk susu. Itu juga lumayan membantu. Dan berhenti merokok dan banyak olahraga. Nah, terakhir stroke hemorrhagic. Dari prinsip prevensi dan juga dari prinsip terapi suportifnya sebenarnya sama. Tapi pada stroke hemorrhagic ada beberapa tambahan. Dan juga jangan ingat trombolisisnya ya. Trombolisis itu nggak boleh pada hemorrhagic. Kapan sih kita curiga stroke pendarahan? Kalau si rasio di atas 1. Kalau mengarah di algoritma stroke kecamadanya, ya, stroke yang timbulnya dalam eksersi, ya, pasien sedang beraktivitas, dan stroke yang ada tanda-tanda TTIK yang ada peningkatan tanda-tanda TTIK, dan juga stroke di mana pasiennya pankes, itu lebih sering mengarah ke pendarahan. Pendarahan itu gampang, di CT scan ya pasti ada lesi hiperdens, lesi yang lebih putih, ya, bisa di dalam parenkim seperti ini. Dan juga bisa bocor ke ventricle seperti ini. Ini ventricle hemorrhage ya. Dan juga bisa SAH. SAH itu termasuk definisi stroke ya. Tapi SAH terapinya beda. Karena enggak seperti yang kita akan bahas, tapi biasanya kok kasih nimodipin 60 mg 4x1 untuk stabilisasi aneurismanya biasanya. Prinsip terapi pada hemorrhagic adalah kita harus stop pendarahannya, kontrol tekanan darah, dan kontrol tekanan intrakranial. Hal-hal yang wajib kita pertimbangkan pada stroke hemorrhagic adalah
reversal antikoagulan kalau pasien lagi minum pengecas darah, kontrol tekanan darah, kontrol tekanan intrakranial, terus apakah peran antitrombotik pada pasien stroke hemorrhagic? Ada yang perlu, ada yang enggak. Nanti kita bahas. Lalu sama kayak stroke iskemik, kita cari penyebab dan faktor resiko yang dimiliki pasiennya. Tata laksana hipertensi pada stroke hemorrhagic sebenarnya itu lebih gampang. Intinya adalah kita mau sampai normal. Ya. Kalau di atas 220, terapi itu sama persis kayak di stroke iskemik. Ya. Pertama kita kasih dulu nicardipin 5 mg per jam, ningkatin dalam faktor 2,5 mg setiap 10-15 menit. Lalu kita turunin target inisial sampai 140 sampai 160. Ya. Habis itu kita turunin perlahan-lahan sampai di bawah 140. Sesuai kestabilan pasien. Tapi biasanya dalam waktu 4-5 hari pertama fase akut dijaga lah di antara 150 sampai 160. Gak boleh turunnya kecepatan. Karena kalau turun kecepatan bisa terjadi hipoperfusi. Monitornya sama ya, setiap 15 menit 2 jam, 30 menit per 6 jam, 1 jam untuk 16 jam. Sama persis kayak stroke iskemik. Dan setelah 72 jam ya, juga sama ya. Jadi bedanya terapi tekan darah pada stroke hemorrhagic adalah pada stroke pendarahan, tekan darah harus aku Zoom. Ya, terima kasih. Ya, pada stroke hemorrhagic tekan darahnya itu harus lebih agresif, ya, harus lebih cepat turunnya. Kenapa? Karena tekan darahnya itu emang penyebab daripada stroke-nya. Terus reversal antikoagulan. Pertama warfarin ya, karena kan pasien-pasien kita kan paling banyak tuh yang minum warfarin. Ya. Sebenarnya tuh sebaiknya itu ada namanya tuh 4 factor prothrombin complex concentrate. Ya, 4-FPCC juga ada 3-FPCC. Tapi ini jarang ada, ya. Terutama tuh apalagi BPJS, tahu gue BPJS nggak cover sih. Ini obatnya juga lumayan mahal. Jadinya kita biasanya tuh berikan langsung aja fresh frozen plasma 2 unit IV. Kita cek INR-nya. Kalau masih belum turun, lanjut lagi 2 unit lagi. Kalau masih belum turun, lanjut lagi 2 unit lagi. Kalau kita takut pasien overload, kita kasih furosemid. Ya. Terus selain fresh frozen plasma 2 unit IV, kita juga bisa kasih vitamin K, yaitu antidot daripada warfarin. Nah, dok, kalau vitamin K itu emang antidot dari warfarin, kenapa nggak langsung kasih vitamin K aja, dok? Kenapa kita harus kasih FFP? Karena vitamin K kerja itu lama. Ya, kerja itu bisa sejam 2 jam baru kerja dengan efektif. Jadi kita harus kasih FFP dulu, yang kerjanya itu cepat. Ya. Itu kalau warfarin. Kalau selain obat-obat lain, sebenarnya itu udah ada antidotnya sesuai obat-obatannya. Misalnya kayak kalau heparin kasihnya protamin sulfat. Ya. Tapi ini obat-obatan jarang sih ya, setahu gue ya. Berarti kita wajib tuh hafal tuh FFP dan vitamin K. Terus gimana kita akan tata laksana tekanan intrakranialnya? Ya. Intinya kalau pada stroke kan dia kan edema hitotoksik. Berarti pembuluh darahnya itu masih intak. Berarti kita mau kasih mannitol, gula, ya. Tapi ada syaratnya. Kapan kita nggak boleh kasih mannitol? Bila osmolaritas plasma itu udah lebih dari 310. Bila plasma osmol itu udah lebih dari 310, berarti darah pasien itu udah cukup hiperosmolar. Berarti harusnya tuh udah bisa narik airnya. Tapi kalau dia tuh rendah, kan biasanya kan normal kita kan 290-an, itu kita boleh kasih mannitol. Gimana ngitungnya? 2 kali natrium ditambah glukosa dalam milimol. Kalau dalam miligram per desiliter dibagi 18 dulu. Nah, gimana kita kasihnya? Kita kasih 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan dalam bolus. Lalu lanjut setengah dosis setiap 4 sampai 12 jam sampai diperlukan. Ya, gimana kita tentuin pasiennya perlu atau enggak? Kita cek gula darah dan kita cek natriumnya. Kita hitung pasiennya masih perlu enggak? Kalau pasiennya masih 3 sampai 310, ya udah kita nggak usah kasih karena pasiennya masih cukup. Ya. Kapan sih kita kasih mannitol? Ini masih agak kontroversial ya. Kalau jelas-jelas sih kalau udah ada tanda-tanda peningkatan TTIK.
Misalnya pasiennya mual, muntah, nyeri kepala, penkes, dan kalau dari imaging udah ada tanda-tanda herniasi atau herniasi yang akan terjadi, impending herniation. Tapi kalau ini nggak harus dikasih secara rutin ya. Nggak semua pasien stroke ischemic itu harus dikasih rutin mannitol. Ya. Tapi again, ini tuh kembali ke pertimbangan masing-masing, karena juga ada beberapa center yang rutin kasih. Tapi itu jarang ya. Sebenarnya itu biasanya itu cuman kalau ada indikasinya. Cuman kalau tanda-tanda klinis itu ada tanda-tanda peningkatan TTIK. Nah, kapan kita bedah pasien ICH? Kalau pendarahannya itu lebih dari 50 cc dan ada resiko herniasi, ya. Maksudnya apa? Kalau udah ada tanda-tanda midline shift, ya. Herniasi itu cukup signifikan bila udah lebih dari 5 mm. Kalau ada itu aja, biasanya tuh udah cukup untuk di bedah, langsung di kraniotomi dekompresi. Nah, hematoma 50 cc, tapi ini bila hematomanya ada di otak. Maksudnya apa ini? Ada di korteks. Maaf, cerebrum. Ini coba ya, ini orang. Ini orang ya, ini otak kita. Ini cerebellum, ini brainstem. Kalau pendarahan di sini, itu 50 cc. Tapi kalau pendarahan itu di sini, di cerebellum, dan di brainstem, 30 cc aja tuh udah cukup untuk bedah. Itu langsung kita bedah. Ya. Atau pendarahan di cerebellum yang lebih dari 3 cc, beda lagi ya. Oh iya, 50 cc. Maaf, 50 cc berarti. Terus kalau ada deteriorasi neurologis yang progresif, misalnya GCS yang menurun 2 ya. Kalau GCS-nya dari 15 turun jadi 13, itu udah progresif, pertimbangkan operasi. GCS-nya 14 turun jadi 12, juga pertimbangkan operasi. Berarti pasien itu emang menurun kondisinya. Tapi kalau GCS menurun cuma 1, itu nggak terlalu signifikan ya. Terus kalau udah ada tanda-tanda kompresi batang otak, misalnya ada hemiparese yang baru atau yang berat, atau misalnya pasiennya ada anisokoria, ya, atau enggak, misalnya pasien udah ada terganggu fungsi nervus cranialis, yaitu adalah kompresi, tanda-tanda kompresi daripada batang otak. Hidrosefalus dari klinis cuman dari tanda-tanda peningkatan TTIK. Dari imaging ada pelebaran daripada ventricle. Ya. Nah, tapi pembedahan itu nggak usah dilakukan bila GCS di bawah 8 atau sama dengan 8. Kenapa? Karena udah nggak bermanfaat. Karena tindakan operasi kemungkinan besar tuh udah nggak bermanfaat dan juga bisa berbahaya. Malahan pasien itu bisa meninggal. Ya, karena GCS di bawah 8 kan itu udah koma sebenarnya. Ya, itu kalau dioperasi kemungkinan besar udah nggak akan berguna lagi. Nah, lanjut ke tata laksana umum. Tata laksana umum sama ya, persis pada dari stroke ischemic. Rawat di ICU, jaga TTV, dan amankan jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi juga. Hati-hati untuk komplikasi, screening disfagia, make sure mulut dia itu bersih, ya, oral hygiene jalan, dan pasiennya nutrisinya itu dapat yang baik. Terus juga profilaksis VTE, dan juga skin hygiene, ya, mencegah pneumonia pada di sini, dan juga mencegah lupus decubitus di sini. Dua-duanya itu dapat meningkatkan resiko kematian, prognosis lebih buruk, dan juga meningkatkan resiko sepsis, ya, karena pneumonia dan lupus decubitus dapat bekerja sebagai sumber infeksi. Obat neuroprotektif sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, terus gimana kalau terapi antitrombotik pada pasien stroke? Kapan sih kita beri antiplatelet dan antikoagulan pada pasien stroke? Hanya bila ada faktor resikonya. Misalnya pasiennya stroke hemorrhagic, kalau pasiennya stroke hemorrhagic tapi juga ada riwayat stroke ischemic, atau pasiennya stroke hemorrhagic tapi ada riwayat infark miokard, ya, itu dikasih antiplatelet juga. Tapi mulainya nggak boleh terlalu cepat-cepat, minimal 1-2 minggu setelah kejadian. Antikoagulan juga sama, kalau pasiennya ada stroke hemorrhagic tapi juga ada resiko fibrillasi atrial, ya, itu juga kasih, tapi nggak boleh cepat-cepat.
antikoagulan kan lebih poten ya, kan itu kan lebih kuat obatnya. Berarti itu tunggulah 4 minggu sampai mulai obat. Terus berikan terapi statin. Ya, kalau sama kayak tadi ya, pas di fase stroke iskemik. Terus sama kayak tadi, edukasi pasiennya dan modifikasi gaya hidup. Dari olahraga, makan yang bernutrisi, banyakin sayur, sayur, buah, dan juga hindari makan makanan yang tinggi gulanya kalau pasien diabetes. Terus ya, juga pasiennya kayak daging merah, yang lemak-lemak, santan juga kurangin. Dan juga edukasi pasien untuk berhenti merokok. Ini rangkuman dari terapi ya. Intinya kalau pasien ada stroke, kayak tadi, rule out DD-nya, glukosa, oksigen dipantau, EKG pasiennya, terus lab yang minim, INR, APTT minimal. Lalu kalau ada kemungkinan stroke, CT scan. Kalau pendarahan, kita harus konsul BS, turunin tekanan intrakranial, turunin tekan darah. Kalau iskemik, kita curiga, kita pertama periksa apakah pasiennya viable untuk trombolisis. Bila iya, trombolisis. Bila enggak, terapi antiplateletnya yang berbeda berdasarkan onset 48 jam dan tekan darah yang berbeda berdasarkan 72 jam. Dua-duanya iskemik dan hemorrhagic wajib untuk di terapi suportif di stroke unit ya. Make sure pasiennya itu mobilisasi ya, kulitnya nggak ada ulcus gravitus, dan juga make sure pasien kalau sebagai screening pasang NGT dan juga oral hygiene untuk mencegah pneumonia. Dan selalu jaga airway breathing circulation-nya, jaga TTV-nya, dan juga observasi untuk adanya komplikasi-komplikasi baru seperti defisit neurologis yang baru atau memburuk, GCS yang menurun, dan juga nyeri kepala yang baru. Ya, take home points-nya ya. Selalu curiga stroke pada pasien dengan defisit neurologis yang baru. Ingat, time is brain. Tata laksana itu harus cepat-cepat. Setiap menit yang kalian tunggu, berjuta-juta sel neuron itu ada yang mati. Bedakan stroke hemorrhagic dari iskemik, bisa dari Siraj, dari Gajah Mada, tapi percayalah harus di CT scan, itu nomor 1. Kalau iskemik, targetnya adalah trombolisis. Kalau hemorrhagic, suportif, kontrol tekanan darah, dan TTIK. Dan ingat, stroke itu nggak mungkin timbul dari udara. Cari penyebabnya, di mana ada sumbatan. Di leher lah dengan coronary Doppler, di otak lah dengan MRA atau CTA, dan atau dari jantung embolus. Ya, periksa jantungnya, ekokardiografi lah, EKG, monitor Holter, dan lain-lain. Oke, sekian. Terima kasih atas waktunya. Sekarang kita buka sesi untuk tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom chat. Tapi sebelum kita buka sesi pertanyaan, tolong guys, ini ada link feedback, tolong diisi ya. Nggak lama kok, palingan cuman palingan cuman 30 detik selesai. Mohon diisi guys. Mungkin sambil nunggu ada yang mau nanya, kita boleh sesi foto bareng dulu sebagai bukti bahwa gue kerja hari ini guys. Tolong kamera boleh nyalakan. Kameranya yang nyala dijamin lulus OSCE bila belajar. Boleh nyalain videonya guys. Oke. Foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Siap, terima kasih guys. Oke, ada pertanyaan tentang stroke, tentang kasus? Kalau ada yang mau nanya. Gue tunggu sampai 8.22. Kalau ada pertanyaan, boleh. Ayo guys. Atau semua mungkin udah expert dalam stroke. Atau kalau mau langsung ngomong aja di mic juga boleh guys. Oke, bila nggak ada pertanyaan, terima kasih ya semua ya udah hadir hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kepikir atau gimana,
boleh aja langsung WA gua atau bisa langsung chat di grup Sito yang udah di WA ya. Oh, ada yang mau nanya nih. Oke. Dok, saya mau nanya, pasien yang stroke hemorrhagic dengan penurunan kesadaran, apakah perlu EKG lagi? Iya, karena jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena pada awal-awalnya kita belum tahu dia itu hemorrhagic dan pankreas. Kita belum tahu dia hemorrhagic. Jadinya semua pasien stroke yang datang dalam 5 menit itu harus sudah semua tuh. Harus sudah di PF singkat, harus sudah GDS, dan harus sudah EKG. Ya. Kalau udah dari CT scan, udah tahu dia itu hemorrhagic, ya mungkin nggak usah ya, karena kan kenapa kita harus EKG? Karena kita curiga ada fibrasi atrial yang bisa menyebabkan stroke embolus. Tapi harusnya EKG itu dilakukan di awal-awal. Pas pasien datang, langsung di EKG. Ya. Semoga menjawab, Bella. Akan menjawab? Tapi kalau pasien datang dengan pankreas doang, itu kasih ya, harus. EKG maksudnya. Nah, Ilham Sarif, apakah semua pasien stroke harus posisi head up dengan pemberian oksigen? Posisi head up 30 derajat, itu namanya kan posisi semi-fowler. Dia itu posisi hanya untuk peningkatan TTIK. Kalau pasiennya itu nggak ada klinis TTIK, nggak apa-apa ya, kecuali terutama kalau pasiennya itu klinisnya baik. Ya, kalau pasiennya masih kompos mentis, NHISS di bawah 5, itu nggak harus posisi semi-fowler, nggak apa-apa. Tapi kalau ada kecurigaan, mungkin pasiennya GCS udah 14 ke bawah, atau mungkin pasiennya udah ada tanda-tanda TTIK seperti nyeri kepala, mual muntah, pusing, udah mulai kelengan berjalannya, itu udah wajib harus di posisi head up. Untuk pemberian oksigen, kayak tadi, kalau saturasi oksigen dia di atas 95, nggak harus sebenarnya. Tapi kalau oksigen dia udah mulai menurun, atau mungkin pasti kelihatan udah mulai megap-megap, itu kasih oksigen. Tapi oksigen itu nggak harus wajib dikasih pada semua pasien stroke. Semoga menjawab, Ilham. Menjawab kan, Bella sama Ilham? Kalau atau kurang bingung, atau masih bingung? Oke. Siap, thank you Bella. Thank you Ilham. Oke. Sip. Oh ya guys, sama ini sebenarnya ya. Ini penting sih, tapi sebenarnya tuh nggak masuk materi. Tapi stroke kan sangat penting, tetap cepat ya, di bawah 4,5 jam. Sedangkan mayoritas pasien stroke, itu datangnya itu bisa mepet. Bisa mungkin 2 jam, atau mungkin datangnya itu cepat ya. Tapi penting kalian tahu tempat kerja di mana, di tempat kerja kalian, kan harus tahu kira-kira rumah sakit mana yang terdekat yang bisa menyediakan trombolisis. Bila rumah sakit kalian nggak bisa memberikan trombolisis, jadinya pasiennya itu enggak lompat-lompat. Pasien datang ke kalian, kalau kalian di puskesmas atau klinik, atau mungkin rumah sakit kalian nggak terima trombolisis, langsung rujuk ke tempat yang bisa trombolisis. Kenapa? Karena supaya masih tercapai di periode masih tercapai di golden period. Karena gue ketemu ya beberapa pasien yang datang ke kita, itu datangnya tuh sehari kemudian atau 2 hari kemudian. Terus gue tanya, loh kenapa datangnya telat Pak atau Bu? Terus dia bilang, oh ya Bu, iya Dok, saya tuh udah di rumah sakit X, tapi dirawat di sana, tapi nggak bisa trombolisis. Terus besoknya baru dirujuk ke kita. Itu sayang kan sebenarnya kan. Padahal tuh pasien didatang itu 30 menit setelah onset. Dan dari 30 menit itu, sampai besoknya, itu cuma dikasih terapi suportif. Padahal kalau pasien datang awal, sendiri dikaji di rumah sakit yang bisa terima trombolisis, pasien itu bisa banget dikasih trombolisis secepatnya. Gitu. Kan sayang kan, kayak pasien itu seharusnya bisa jalan lagi, tapi hanya paresinya menetap karena nggak trombolisis. Oke, bila nggak ada pertanyaan, terima kasih ya semua ya. Semoga bermanfaat bila atas materinya hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja ketik di kolom boleh aja langsung WA gua atau enggak langsung ngomong di grup WA. Siap, terima kasih semua. Ya, sama-sama Felicia. Oke.
Izin admit ya.